أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abbas MDNH dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita mendoakan semua makhluk di dunia ini dalam berbagai tingkatan zahir batin. Semoga semuanya senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesadaran yang penuh, sahabat. Karena kalau kita hari ini adalah kebanyakan dari kita manusia adalah dalam keadaan tidur. Maka itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu adalah dalam keadaan tidur dan ketika mati baru dia bangun. Terlambatlah sudah. Dan Allah sudah ingatkan, ittaqullah, telanjanglah, taubatlah, taba yatubu taubatan. Haqqa tuqati, dengan sebenarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu sudah mengembalikan, sudah selamat. Islam tadi kata as-salamah, maka Islam siapa yang balik kepada alif harus lewat sin. Maka bagaimana, kenapa harus lewat shin? Karena di situ ada alif, ada shin, 3 gerigi. Yang pertama adalah lewat syariat, ya, lewat tubuhmu, lewat syariat, lewat Islam yang pertama. Yang kedua, gerigi yang kedua dari sin adalah lewat torikot, ya, merupakan adalah bagian yang 6. Yang ketiga adalah gigi, yang ketiga shin adalah merupakan lewat hakikat ma'rifat, adalah ihsan, sahabat. Maka kau akan kembali kepada lam alif adalah laisa, ya, lam laisa, dan kembalilah kepada hakikat mim Muhammad, Islam tadi semua, ya. Jadi Islam adalah sebetulnya adalah dari tulisan Islam sendiri sudah menyuruh kita kembali. Kita menjadi hakikat shin tadi semua, karena di penghujung perjalanan Al-Quran itu adalah huruf shin tadi semua, ya. Dan adapun di penghujung huruf hijaiyah itu adalah ya. Maka pada saat engkau sudah taubat yang sempurna, siapapun dirimu, engkaulah Muhammad, gitu kan. Berarti makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Berarti engkau sudah mengembalikan seluruh amanah. Islammu sekarang sudah menjadi muslim, imanmu sudah jadi mukmin tadi semua, dan ihsanmu sudah jadi muhsin, dan tubuh kita sudah menjadi masjid, ya. Sujudmu, karena kau tidak usah lagi mencari masjid, karena kau adalah selalu bersama dengan masjid itu sendiri, ya. Nah inilah, ya, mungkin sahabat yang harus dipahami, ya. Ada beberapa teman yang bertanya tentang taubat yang sempurna. Itulah taubat yang sempurna. Untuk apa kita disuruh kembali kepada Allah? Adalah untuk Allah membahagiakan kamu, supaya kamu bisa ibadah kepada Allah dengan Allah al-abid wal ma'bud wahid. Tuh. Nah, kalau kemudian juga kenapa kamu harus kembali kepada Allah? Supaya kamu bisa ingat kepada Allah oleh Allah. Dari ad-dzikir wal madkur wahid, yang mengingat, yang diingat adalah satu. Tadi dalang dan wayang adalah satu. Jadi tobat itu, ya. Jadi istighfar itu kata Abah juga bukan tobat, ucapan perhiasan orang yang tobat. Tetapi adalah yang utama adalah kembali
tobat itu. Makanya di dalam tobat yang ditanamkan adalah kalimatut takwa, ya sahabat. Kalimatut takwa itu adalah yang akan menjadi buruk pada dirimu. Kenapa Nabi Muhammad adalah naik buruk? Karena pada dasarnya hidup adalah perjalanan. Dan mana buruk bagi diri kita adalah dengan 4 kaki adalah karena tubuh menjadi 4 bagian. Jasadmu, hatimu adalah sirmu, ruhmu dan sirmu. Maka 4 kaki itu adalah untuk engkau berisra kepada Allah, berjalan tubuh dengan syariat, itu kan tadi semua. Kepada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, tadi semua. Untuk kau terbang, maka diperlambangkan punya sayap, buruk itu adalah karena kau adalah untuk mi'raj. Mi'raj apa? Kalau tidak tobat ya tidak mi'raj. Maka as-salat mi'rajul mu'minin. Kenapa disebut mukminin? Karena 2 mukmin. Siapa mukmin? Yang pertama adalah ruh Allah yang ditiupkan pada dirimu. Tapi ruh Allah yang ditiupkan pada dirimu tidak akan berfungsi sebelum engkau lepaskan adalah keakuanmu, ada syariatmu, aku 4mu, aku 3mu, gitu. Itu kan yang disebut talqin itu adalah dari kata lakona, yulakinu, talkinan, tuntunan, tadi semua. Tadi yang Abah bacakan, astagfirullahaladzim. Ini yang diajarkan guru kami, ya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih tu, wa atubu ilaih taba yatubu taubatan. Karena kalau belum kembali, kamu berarti berjalan sendiri pada Tuhan, dan itu mustahil, ya. Berjalan sendiri kepada Tuhan itu mustahil, sampai mustahilnya itu apa kata Allah dalam surat At-Taubat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan menyombongkan diri itu, ya. Tadi dia tidak lulus sebagai bahimiyah, subuhiyah, apalagi syaitoniah. Karena sehebat-hebatnya kamu beribadah, nanti akan bertemu di sorgamu dengan iblis. Jadi di dunia ini kita tidak akan bertemu dengan iblis. Di pada saat kamu sudah level pada level surga, nah itulah Nabi Adam ditipu oleh iblis bukan di pasar malam, tetapi adalah di surga. Maka disitulah, maka tadi ada 3. Kalau tidak kita dikembalikan kembali pada Allah, maka semuanya salah. Bahkan bahimiyah gagal, subuhiyah gagal. Pada saat sudah sampai kepada makom ibadah sekalipun, artinya adalah di surga bahasanya, maka Adam pun, nah disitulah maka siap dengan sifat sombong, nah tadi ujub, itulah iblis di situ akan muncul. Jadi nggak ada menangnya kalau nggak tobat itu, sahabat, karena nggak mungkin kita kembali pada Allah kecuali oleh Allah tadi semua. Maka itulah disuruh bergegas kita itu tadi, supaya kamu bahagia di dunia ini, supaya kamu dijamin kamu itu kembali pada Allah, oleh Allah, dengan Allah, bersama Allah, gitu kan tadi semua. Jadi konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan nunggu mati, tapi harus mati di dalam hidup. Karena kita pada dasarnya, pada saat kamu hidup, wujud kamu itu adalah justru mati, gitu kan tadi. Kenapa mati? Karena Allahnya tidak ada, kan gitu kan. Kamu yang hidup, Allah yang mati. Kamu yang ada, Allah yang adam. Nah ini sinilah persoalannya. Kenapa harus kita adalah tobat, kita kembalikan bahwa cuma kembali, jangan ada punya anggapan bahwa menuju pada Allah itu bukan menuju dari satu tempat ke tempat lain, tapi hanya tingkat kesadarannya yang kamu lepaskan perlahan-lahan gitu. Maka kata Abah, yang disebut dekat pada Allah itu bukan dekat secara jarak adalah, tapi dalam
dekat adalah karena fananya kamu dan tajalinya Allah. Begitu dekat itu. Jauh pada saat adalah adanya dirimu dan karena fananya Allah gitu tadi semua. Jadi sebenarnya itu ya, makanya kata Allah di dalam Al-Quran, innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru, akan menyombongkan diri anha terhadapnya. La tufattahu lahum abwabus sama, dan sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit tuh. Jadi kamu tidak akan pulang pada Allah. Nah, dari bayangan langit lagi, jangan kamu bayangan langit ke atas gitu kan tadi. Karena tidak ada, karena kamu juga dunia, kamu juga akhirat gitu loh. Jadi maka berjalan pada kamu itu adalah tadi kesadarannya, bukan pada langit yang terbang ke sana, dari kesadaran kamu kepada kesadaran Allah. Itu maka sebut kembali dari tadi semua. Dan itulah, dan Allah minta kita adalah mengembalikan dengan sempurna, karena tidak akan sampai kepada apa namanya, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan kamu bisa menyentuhnya kecuali kamu sucikan. Dan sucikan itu bukan berarti mencuci tangan, berkumur-kumur, cuci muka. Kembali tabayatubu taubatan, tangan kembali dan kaki pada kudrat iradat Allah. Maka nanti kamu setelah tobat, kamu berjalan bukan dengan kaki. Apalagi sholat. Kamu berjalan pada Allah itu adalah dengan kudratnya dan iradatnya. Ke kantor dengan kudratnya, iradatnya. Berkalam, berbicara dengan kalamnya. Melihat dengan basornya. Mendengar dengan samanya. Karena kamu sekarang sudah pindah dari ayan horziah ke ayan sabitoh alias ruh. Itu alias Muhammad, alias Rasulullah tuh. Maka itulah sebenarnya pelajarannya yang harus dipahami. Kalau nggak kayak begitu, kata Allah adalah apa namanya, adalah la tufattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan terbuka pintu langit tadi, karena perjalanan kamu itu dari jasad, dari luar, langitnya itu kulit, bulu, tulang, darah, sumsum, urat. Maka tubuhmu itulah langitnya ke dalam. Maka Nabi bersabda, dalam dadamu, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu ada la ilaha illallah, kata Allah. La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku. Iya, kalau kamu nabi, ya aku yang isbat gitu loh. Man dakhala hisni faqad umina min azabi. Siapa yang sudah menafikan apa yang dinafikan, makanya la. Nah, itulah nanti akan kita pelajari. Kita nafikan aku nggak wujud, aku nggak hidup, aku wujud yang diwujudkan, la aku hidup yang dihidupkan. Berarti sebetulnya sebenar-benarnya wujudnya wayang itu wujud dalang. Sebenar-benarnya ucapan si wayang itu ucapan dalang. Sebenar-benarnya sholat si wayang itu sholat dalang. Sebenar-benarnya segala gerak la tataharoku zarratun ila bidnillah, daripada wayang itu semuanya gerak dan diam dalang. Nah ini pada saat kamu kembali, maka nanti sahabat semuanya bernilai sholat gitu kan tadi. Pada saat kaki berubah, pada saat adalah kaki itu menjadi kudrat irodat, bahkan ke sawah pun sholat, ke kebun pun sholat tadi semua ya. Apalagi ke masjid gitu kan, ke masjid pun lebih sholat gitu kan tadi. Kalau tidak begitu, ke masjid pun ke pasar gitu kan tadi semua. Ke Masjidil Haram pun ke pasar gitu loh. Kalau tidak begitu konsepnya, karena ad'u ila Allah, inilah jalan Allah tadi, tidak bisa kita mengikuti jalan lain. Jadi kita harus mengikuti cara Allah, jalan Allah. Maka Nabi Muhammad sekalipun adalah ikut jalan Allah, maka beliau adalah menjadi maf'ul bih tadi semua. Makanya Abah suka ajarkan bagaimana makannya, bagaimana itikad pada air, bagaimana ini, bagaimana kamu kholwatnya, ada takhalinya, tahalinya, tajallinya. Kamu baca dirimu, jadikan dirimu Fatihah, jadikan ini supaya kamu alif lam mim, alif laisa pada mim, Allah laisa pada Muhammad.
manis, laisa pada gula gitu kan tadi semua, sehingga tidak bisa bedakan mana manis, mana gula. Nah disitulah gula sebagai sifat dan adapun Allah manis sebagai zat tuh kan. Sehingga pada saat sholat nanti si sifat yang sholat kepada si zat. Pada saat nanti bersyahadat sesungguhnya si sifat yang menyaksikan zat, zat yang menyaksikan si sifat, si Adam dibawa ikut menyaksikan tadi semua ya. Nah, itulah maka kamu kalau sudah ngerti tobat maka dalam perjalanannya kata tadi karena kalau nggak begitu kata Allah sendiri adalah la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu bis samil khiyati adalah kamu tidak akan bisa masuk pintu surga. Kadang kata Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki, kembali dulu, tobat. Kembali dulu baru surga. Baru fadhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah hari ini mungkin ada lagi bertanya, saya udah talqin, saya udah dikir, tapi kenapa? Ya itu berarti talqinnya nggak beres gitu kan tadi, atau yang nalkinnya tidak beres. Pasti disebabkan pulus tadi semua, karena orang yang menatalkin ini sudah harus merdeka tadi semua. Kalau mursyid palsu nggak bisa lah tadi semua ya. Ini maka itulah kata Abah juga. Jadi disinilah persoalannya. Cuma sekarang ini akhirnya ilmu yang begitu jelas, begitu nyata tidak berfaedah. Padahal yang tidak berfaedah itu karena kamu salah bersandar tadi semuanya ya. Tadi kamu dikira adalah mursyid, tahu-taunya dukun. Kamu kira mursyid adalah dia hanyalah sebatas maklar ruhani. Itu kan lain bedanya. Maaf ya. Ini yang kamu harus jangan salah. Maka walayad kuluna jannata hatta hatta yalijal jamalu bisamil hiyati. Nah, itu ya. Semustahilnya itu seperti kalau kamu berjalan sendiri adalah seperti mustahilnya memasukkan adalah unta ke dalam lubang jarum. Makanya kita ini kata guru Abah mengatakan adalah Abah Anom adalah kita kudu logor di liang jarum. Nah kita ini kalau sudah longgar dalam segala kesulitan dalam hidup tuh baru kamu tuh baru mengerti. Kalau sekarang ulah sereg di buana, bahkan sekarang buana yang begitu besar saja kamu merasakan sereg. Artinya walaupun buana ini begitu besar, kamu merasa menderita, itu artinya kamu itu sereg di buana. Harusnya logor pada liang jarum, artinya pada saat kamu sudah bersama Allah, tidak ada lagi yang mustahil dalam hidup ini. Maka itulah dari awal kita disuruh kembali kepada Dia. Nah, adapun dikatakan adalah dalam kitab ini Al-Fasrul adalah khamisu adalah mimbayani taubat wa talqin ya dalam kitab Syirah Asrar. Jadi tobat ya maka disebut ada taibin, ada tawab, ada tohirin. Tapi yang diminta tobat itu sebetulnya jangan nanggung. Tadi karena kita la yamliku li nafsihi dorra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Nah itulah kita tidak memiliki hidup, tidak memiliki kematian, tidak ada yang memberikan darurat dan manfaat kecuali hanya satu dalam itu. Kalau tidak itikodnya begitu, maka sehebat-hebatnya kamu ibadah, di penghujungnya akan ketemu iblis. Merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih soleh. Itulah persoalannya. Dan iblis menunggumu adalah di surga. Nah, di surga itu adalah pada ibadahmu. Tadi semua. Pada awal, kau bertemu dengan setan, bertemu dengan jin. Begitu sampai di makom atas, selamat di subuhiyah, masuk ke ke bahimiyah, masuk ke subuhiyah, begitu masuk ke syaitonia, disitulah Adam ditipu di sorga. Itu maksud Nabi Adam ditipu di sorga itu, bahwa iblis hanya akan ketemu pada saat kita sudah makom ibadah, pada saat kita makom yang tinggi, muraqabah, musyahadah. Itu muncullah perasaan kita lebih baik ya. Perasaan kita lebih sehat. Nah, disitulah iblis tadi semua ya. Silakan Pak, duduk aja Pak. Iya.
Salam, silakan duduk aja. Ya, disitulah yang harus dipahami oleh kita ya sahabat. Jadi jangan sibuk dulu. Tadi maaf ya, tahajud dulu, duha dulu, ini dulu. Wong masih mabuk kok. Karena kalau masih mabuk, Allah melarang. Karena Abah kasihan gitu kan tadi. Karena kalau kata Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a, karena kamu apapun yang dilakukan kamu itu sia-sia. Itulah persoalannya gitu loh. Jadi mari kita walaupun terlambat tidak apa-apa, tapi harus benar dalam prosesnya. Kalau tidak begitu, kenapa kamu sia-sia? Kata Allah adalah wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Karena mereka menyembah Tuhannya itu adalah lewat pinggirnya tadi, lewat syariat. Jadi sebenarnya kamu itu orang syariat. Abah tadi malam, Islam, iman adalah ihsan tadi semua. Islam adalah kulit duren, gitu kan tadi. Iman daging duren, ihsan ada rasa duren tadi semua. Nah banyak orang sekarang ini John Tower karena makan kulit duren, syariat dikerjakan, tetapi dia imannya belum ada, itu kan tadi. Apalagi ihsannya. Akhirnya dia itu adalah mantan tukang duha, mantan tukang tahajud, mantan tukang ngaji Quran. Karena kamu salah i'tiqad, karena kamu tidak mengerti al-abid wal ma'bud wahid. Harusnya yang membaca firman dia hanya dia, itu loh. Adik. Harusnya yang menyembah dia wa anni buduni hada siratil mustaqim, yang bisa menyembah dia hanya dia. Seharusnya yang bisa mengingat dia hanya dia. Nah itu maksudnya. Dan kita digendong gitu loh. Pada saat ila rabbiki radiyatan mardiyah, kita cukup ridho saja. Kita wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan, ada yang diadakan, melihat karena basornya. Apa susahnya sih adalah mengembalikan itu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Kembalikan pada dia. Ya. Maka disitulah kamu akan menikmati perjalanan itu. Kamu sudah naik buruk tadi semua. Ya. Naik buruk. Maka dikisahkan dalam kitab Dardir, buruk itu pada saat jalan menurun kakinya memanjang, pada saat menanjak kakinya memendek. Artinya apa? Kamu bahagia, nggak tagoyur lagi dengan keadaan naik dan turun karena kamu sudah datar. Tuh, itulah buruk. Buruk itu adalah dikata barkun. Barkun itu kilat. Dari pada saat ditanamkan di dadamu, menjadikan burukun adalah tunggangan kepadamu. Jadi tiap hari itu kamu tuh naik buruk. La ilaha illallah. La aku tiada wujud kecuali Allah. Terus begitu. Maka kamu aman. Tidak ada lagi miskin dan kaya. Tidak ada lagi surga dan neraka. Tidak ada lagi tanjakan dan pudunan. Selalu tubuhmu menyesuaikan sebagaimana buruk. Karena kamu sudah menunggangi kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Adalah kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Maka dalam kitab ini syaitan dimulai dengan i'lam. I'lam itu adalah berpengetahuanlah. Karena Allah itu dari kata alima, ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Jadi kamu naik buruk itu sampai maklum. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi sombong kepada Allah gitu loh. Nah inilah sekarang ini banyak orang bertorikot, dikirnya la ilaha illallah, tapi dadanya kesombongan. Gitu. Karena dia nggak ngerti siapa yang bisa mengingat Allah. Yang bisa mengingat Allah hanya Allah. Tadi semua. Nah itulah maka sudah dikatakan dulu. Sebetulnya orang sudah ngomong, tapi nggak ngerti hakikatnya. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Itu artinya apa? Bahwa sebetulnya kamu harus liko dengan Allah, la ma'budu illallah pada tubuhmu syariat. Tidak ada syariatnya, kamu harusnya syariatnya Allah. Tuh. Apa syariat Allah pada tubuhmu? Fiilnya. Nur af'al Allah nyata pada tubuhmu. Pada apa? Pada ke sawah, pada ke kebun, pada waktu sholat, pada apapun gerak tubuhmu.
sebetulnya kau sedang melihat dalanglah yang menggerakkan sehingga nyata. Sehingga disitulah menyatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, itu qarib. Seqarib apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekat kamu dengan dalang, kamu dalang ya kamu mayang. Itu kalau sudah ngerti, kalau sudah tobat gitu loh. Kamu dalang ya kamu wayang, kamu gula ya kamu manis gitu loh. Tadi semua kamu asin ya kamu garam gitu kan. Maka alif lam mim, alif laisa pada mim, Allah laisa pada Muhammad, manis laisa pada gula. Maka pada saat itulah kau sudah digendong. Makanya si gula menyaksikan si manis tadi semua ya, dan si manis menyaksikan si gula. Nah itu. Tetapi kemudian kamu si Adam, si Sugus, si Relaksa menyaksikan, di bawah menyaksikan, saling menyaksikan sifat dan zat pada dirimu tadi semua ya. Indah udah sebetulnya hidup ini. Kalau sudah begitu ya, maka tetapi bukan hanya teori, tetapi adalah praktek tadi semua. Mandi tobat. Nah, mandi tobat juga. Maka kenapa Abah siapkan kolam untuk mandi tobat? Karena kadang-kadang manusia itu harus dibawa kembali kepada suasana pada saat kamu berada di dalam kandungan ibu. Menyelamlah ke dalam air. Jadikanlah kolam itu air ketuban kepadamu. Pada saat itu kesadaranmu sedang tinggi. Kenapa? Karena matamu ditutup, telingamu ditutup, hidungmu tertutup, mulutmu tertutup. Sebagaimana kamu dalam kandungan. Nah itu ternyata akan menimbulkan penyadaran. Nah pada saat nyelam, Abah sudah ajarkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Atau kemudian begitu lagi nyelam, Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Nyelam lagi, naik lagi, terus latih. Karena melawan tubuh inilah yang jadi masalah. Itulah yang akhirnya adalah kita tidak berhasil dalam tobat. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Nah itulah, berarti la ilaha illallah, kamu harus liko dengan Allah pada fiilnya, pada tubuhmu. Liko dohir, kita bertemu dengan Allah pada fiilnya di jasad. Syariat namanya gitu loh. Kegiatannya apa? Terserah. Kamu mau disebut sholat, semuanya sudah sholat. Kalau udah begitu, nyangkul pun sholat. Kenapa nyangkul sholat? Karena kamu sudah bukan berdiri dengan kaki. Tapi di masjidmu itu, kalau seandainya yang berdiri itu kaki, itu maksiat. Walaupun di masjid. Karena kamu adalah masih membawa kaki kebo, tangan kebo, mata kebo, telinga kebo, gitu kan. Kan tadi kita harus telanjang. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Nah, itulah. Ya. Suci lahir, dohir, batin. Tadi semua. Ya sahabat, maka tingkatan daripada tobat ya, tergantung kamu nanti mau seberapa. Nah, liko dengan Allah pada asma, pada hatimu. Itu masuk pada la ilaha illallah, la maksuda illallah. La maksuda illallah, banyak orang sudah ngomong, ilahi anta maksudi. Yang dimaksud adalah cicilan motor. Gitu kan. Ilahi anta maksudi, yang dicicili kapan punya rumah. Itulah. Maka yang harus diluruskan tadi semua. Apalagi ini siapa? Orang memutuskan silaturahmi, apalagi sama gurunya sendiri. Itulah. Aduh, dongeng manusia nih akhir zaman ini sekarang ini. Ya itu ya. Nah itu. Maka dalam kitab ini mari kita. Nah tadi kan la ilaha illallah la matluba illallah itu apa? Pada ruhmu. Barulah terpenghujungnya. Karena tadi yang bisa sholat, yang bisa hanya dia, kepada dia. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Berarti kamu sudah bertemu secara syir. Liko dengan Allah pada tubuhmu, dohir, disebut dengan syariat. Tadi semua. Apa saja? Ya tadi, nyangkul, sholat. Selama kaki yang berdiri kudrot. Tangan
irodat, kudot, irodat pada tangan, basor pada mata. Maka semuanya jadi sholat, semuanya ada jadi ibadah, semuanya. Tidak ada lagi dipotong-potong. Allah di duhur, Allah di asar, Allah di maghrib, Allah di isya. Antara duhur dan asar, Allahnya sedang tidur. Gitu kan, begitu. Tapi selamanya kembali kepada Dia. Sampai apapun yang kamu lakukan adalah as-sholatu. Sholat itulah yang harus kamu pahami ya. Maka sempurna sholat maktubahmu, sholat wustamu, sholat daimmu tadi semua ya. Jadi ini makanya sekarang kenapa orang sholat syariat di masjid nangis-nangis di kantor korupsi yang tadi Allahnya ditinggal di masjid itu kan tadi. Tapi kalau sudah la ilaha illallah mauja illallah, kamu kemana-mana bawa masjid. Bagaimana tanganmu bisa berbuat sesuatu yang nista? Kalau seandainya kamu sudah dengan kamu adalah masjid itu sendiri, kan masjid itu tempat suci ya gitu. Itu ya sahabat dari semua. Ya, makanya tadi dari kata-kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni tuh wa aqimis sholat lidzikri. La ilaha illallah, masukkan la ilaha illallah tubuhmu, nafikan. Tadi apa yang dinafikan? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mau. Nah, berarti kamu sudah liko secara dohir dengan Allah. Syariatmu sekarang Allah. Syariatnya Allah gitu loh. Fi'il Allah. Tentu fi'il Allah tidak akan bisa dihancurkan oleh iblis tuh. Tapi kalau fi'il kamu cincai Nabi Ibrahim aja semua pada Nabi juga nyemplung kalau oleh dirinya. Nah inilah ya. Tadi semua la ilaha illallah masuk torikot, la maksuda illallah, tapi belum ketemu Allahnya, baru dimaksud tadi semua, baru jalan. Nah ini banyak orang torikot terjebak, berhenti di jalan, tadi ngaliwet di jalan, nagog di jalan, manakiban di jalan, hotaman di jalan, nggak terus jalannya. Makanya manakibnya gelisah, hotamannya gelisah, hasilnya nggak ada tadi semua. Karena kamu terjebak pada jalan, tersesat pada jalan. Jalan itu bukan tujuan kata guru saya, tapi adalah jalan ya jalan tadi semua. Tadi semua. Maka syariat itu parahu, maka jalan itu adalah itu dari hakikat laut yang kau curi adalah di dalam samudra itu makrifat. Tadi adalah. Tapi orang sekarang terjebak pada jalan tadi semua ya. Berantem urusan jalan, kasih judul ini, ke judul ini, TKN, Sajiliyah, Tijaniyah, Satoriyah. Akhirnya berbangga-bangga di jalan, lupa melanjutkan perjalanan. Tadi semua ya. Dalam kitab ini dijelaskan i'lam, nah inilah. Tadi makanya i'lam diawali dengan, kalau dalam kitab apa namanya dulu apa namanya Kailani atau apa ya. Jadi kalau musonif mu'alib sudah mengatakan i'lam berarti berpengetahuan lah, berilmu lah. Karena tingkat ilmu itu manusia itu tahu dari kata alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Itu maka i'lam dan anna la maratibal madkurata la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa bitalqin min ahlihi. Jadi taubat itu sahabat. Taubatan nasuha itu adalah apa namanya adalah la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Talqin laqona yulaqinu talqinan. Nah, jadi kalau bukan ahli maka hari ini kenapa banyak torikot talqin suara talqin hingga ada uang yang nalkinnya aja modar, yang nalkinnya juga adalah mayit. Bagaimana mayit mentalkin mayit? Mursyidnya juga mati hatinya. Jadi hanya ngaku saja, tetapi bagaimana mursyid mati akan menghidupkan yang mati? Kata biologi, hanya yang hidup bisa menciptakan yang hidup. Hanya yang hidup bisa membangunkan yang hidup. Tadi semua ya. Tidak ada. Maka hari ini jangan aneh, rame torikot jadi mana-mana, tetapi nggak ada dampak sama sekali. Gedeg-gedeg tadi semua. Malah kita lihat di medsos makin sarombong saja ya tadi semua berbangga-bangga dengan gurunya. Nggak adalah itulah ya, mari kita rubahlah kalau menurut Abah ya.
Maka dikatakan adalah wa alzamahum kalimatut taqwa. Nah inilah ya, kamu adalah Allah mewajibkan, wajib wa alzamahum itu kalimatut taqwa. Tapi bukan hanya kalimat takwa, bukan ucapannya, tapi itikadnya. Kalimatut takwa itu la ilaha illallah tadi semua. Makanya waktu Ali bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuq ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah abadullani ala aqrabit turuq, jalan paling dekat. Wa asaliha wa afdaliha, yang paling mudah dan paling afdal. Maka kata Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi kamu harus mengerti apa la ilaha illallah, harus mengerti apa itu Muhammadur Rasulullah. Kan di penghujungnya dikirmu adalah syahiduna Muhammad Rasul Allah. Seolah pada saat kamu dikir itu perjalanan dari la, kalimat nafi. Apa yang kamu nafikan adalah merupakan apa yang menjadi wajib kepada Allah. Karena selama kamu tidak nafikan, Allah adalah sifat nafsiyahnya tidak wujud pada dirimu. Tadi nafikan, aku wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan, melihatkan dimelihatkan, mendengarkan basornya. Nah itulah la dari semua. Ya, itu kalimat nafi. Baru la di alam ahadiyah, di alam kosong. Barulah masuk alam sifat, alam wahdah, alam satu titik, alamnya Muhammad tuh. Alam sifat, supaya yang dikir itu sifat kepada zat, atau dia zat mengingat dirinya sendiri. Karena sifat adalah sudah lebur. Karena sifat adalah zat, zat adalah sifat tadi semuanya. La ilaha illa, tuh masuk lagi ke bawah adalah bagaimana dari alam menjadikan alam asma tadi semua. Ya, asma siapa? Di alam dua titik. Dari alam kosong, alam satu titik, la ta'in, ta'in awal, ta'in sani, sampailah af'alnya pada alif. Tuh adalah merupakan af'al. Nah makanya begitu selesai Muhammad di alam misal, Rasul Allah. Tuh. Maka itulah dikir la ilaha illallah itu sebetulnya menunggangi tubuhmu sendiri. Batinmu la ilaha illallah, dohirmu Muhammad Rasul Allah. Tuh. Kalau cuma hanya gedeg la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau kamu itikadnya nggak usah begitu pun, kalau kamu diam saja, kamu keluarkan, lepaskan ya. Jadi silahkanlah ya metodologi serah kamu. Wal jamahum kalimatut taqwa hiya kalimatul la ilaha illallah bi syarti akhdihi min qabli takiyan nakiyan. Nah ini susahnya, siapa yang takiyan yang nakiyan ini ya. Ya masalahnya orang ini sekarang ini selama bagaimana kalau ujung-ujungnya pulus itu pasti bukan takiyan nakiyan itu. Makanya kata Abah, seorang mursyid itu tidak akan bisa kecuali dia sudah selesai dengan hidupnya, sudah tidak butuh penghormatan, sudah tidak butuh penghargaan, dia sudah betul-betul adalah insan kamil mukamil. Insan kamil mukamil berarti sudah selesai, sudah finish tuh. Maka tidak butuh penghargaan, apalagi duitmu. Ya, ini kan sekarang kan lain tadi semua ya. Adalah ada ahdihi min qalbi nakiyan takiyan mimma syiwallahi la bi kulli kalimat itu adalah yusma'u adalah apa namanya mis awahil amah wa ina kana apa namanya labdu wahidan lakin fil makna. Ini ya dikatakan di sini dalam Al-Qur'an adalah apa namanya kata Allah yaitu kalimat yang tersebut adalah diambil daripada nakian takian adalah hatinya telah bertakwa sempurna ya tadi. Sehingga di dalam ayat ini Allah wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, dan ketika diucapkan la ilaha kamu tidak sombong ya. Dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. As-Saffat 33. Maksud kalimat la ilaha illallah ini merupakan bagian dari awam. Ucapan yang pertama itu betul awam ya. Kedua, Allah menyatakan kalimat la ilaha illallah dengan pengetahuan yang hakiki adalah firman Allah
Maka dijelaskan dalam ayat ini terakhir adalah fa'lam. Nah, ini kembali lagi fa'lam tadi semua. Berilmulah, berpengetahuan tentang la ilaha illallah tadi. Annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Tuh, ya. Tadi jadi yang sudah ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada yang Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu, bagi dosa. Nah, makmun dosa itu balik, tobat itu tidak lagi dosa kalau sudah begitu. Kalau sebelum talqin kamu punya dosa 15 ton, maka kosonglah kamu semua. Dan sudah kembali kata Abah, terus matematika berapapun angka adalah negatif 1 miliar ton dibagi kosong, talqin itu kosong, mengkosongkan. Maka hilanglah dosamu itu semuanya. Ya, semudah itu sahabat. Maka begitulah Allah menyuruh taubat, taba yatubu taubatan, kembali padanya itu. Karena berapapun angka, tapi sebaliknya kalaupun berapapun dikirmu dibagi dirimu, syiriklah hasilnya. Tidak sesuai dengan SOP la ilaha illallah, la kalimat nafi, ilaha kalimat mumpi, illa kalimat isbat, Allah adalah musbit. Tadi semua, ya itu ya. Kemudian dijelaskan inilah baginda Nabi juga berkata adalah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad rajana minal jihadil asghar na'udu ila jihadil akbar. Maka bahwa sesungguhnya ketika pulang perang Uhud, Mu'ad bin Jabal berkata, ya Rasulullah, kita baru pulang dari perang yang dahsyat. Kata Rasul, itu perang kecil, kita akan masuk pada perang besar. Loh, adakah perang yang besar? Perang melawan tubuhmu sendiri. Perang Nabi Isbat. Kamu yang wujud atau Allah yang wujud? Maka tadi, kata Abah, dimulailah segalanya dari mengenal diri. Mengenal diri, kau akan menyaksikan sejatinya diri, dohir dan batin pada syariatmu, pada tubuhmu. Kau kenalilah tadi, dohirnya si aku, ya. Nah, setelah kau sudah bersyahadat, mengenali dirimu, kau akan mendirikan si diri. Itulah yang disebut sholat. Jadi sholat itu pada si diri berdiri. Maka tadi akunya bukan aku kamu lagi. Maka tidak boleh kita kan dikatakan oleh ulama-ulama mengatakan ini aku. Yang boleh mengatakan aku hanya Allah. Tuh. Tadi yang setelah kamu kenal kepada si diri, tadi semua kau tegakkan si diri, yang selalu sadar yang ada si diri, yang wujud si diri, yang hidup si diri, maka berarti kau sudah tadi syariatnya sudah Allah, tarekatnya sudah Allah. Maka sekarang berarti si diri itu yang mendirikan si diri itu yang disebut sholat. Sholat itu pada saat kamu menyadari adalah sebenar-benarnya diri dohir dan diri batinlah yang ada, itulah pengakuan itu disebut as-sholat. Tadi. Adapun pertama dengan mengenal diri itu kau menyaksikan dirimu yang dohir dan batin itu hanya dia. Diri dohir dan diri batin menyaksikan dirinya. Sifat menyaksikan zat, zat menyaksikan sifat. Jadi semua ya. Berarti engkau sudah tadi. Nah, mendirikan si diri itu yang disebut sholat. Nah, sekarang apa yang disebut zakat? Menzakatkan tubuhmu. Selalu digunakan oleh dia. Matamu kamu kembalikan untuk dia melihat segala sesuatu adalah lewat matamu. Dia mendengar segala sesuatu lewat telingamu. Dia berkalam lewat mulutmu lah. Dia menyampaikan apa yang disampaikannya. Nah, di situ ya. Dia berjalan adalah dengan kakimu. Semua ya sahabat. Bukan kamu lagi yang berjalan. Bukan kamu lagi yang melihat. Bukan kamu lagi yang mendengar. Itulah yang dikatakan innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, aku bunuh dia, maka akulah sebagai penggantinya. Nah, disitulah kamu gagah. Karena gagahnya dia. Kalau kau nabi, itulah mukjizat. Kalau kau wali, itulah karomat. Kalau kau ulama, itulah maunat. Kalau kau barang, itulah khosyah. Semuanya Allah, Allah, Allah per segala apa yang ada. Maka kalau Allah lah kamu sudah bersama dengannya jam berapapun sepertiga malam terakhir. Dimanapun kamu duduk Arafah tadi.
sholat dimanapun adalah Masjidil Haram pada dirimu. Karena mulianya sebuah tempat, ruang, dan waktu karena bersama Allahnya itu. Bukan karena ruang dan waktunya. Tidak ada ruang dan waktu yang mulia. Ingat itu. Mulianya ruang dan waktu karena adanya dia. Itulah kenapa dari awal disuruh berjamaah, jamu. Berjamaah antara 1 miliar orang. Tadi semua mungkin dari 1000 negara kumpul. Tapi dia pirok. Masih bagusan kamu sendiri. Tapi berjamaah diri dohir dan diri batinmu. Tuh. Makanya jamaah itu Jumat. Dari kata ahad, asalnya juga manunggal ahad, laisa, gula dan manis sudah ahad, benang dan kafas, kan gitu, udah ahad. Barulah berjalan Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jumat. Walaupun 1 miliar kali kamu Jumatan, tapi kamu masih pirok. Walaupun kamu ngumpul dengan 1000 negara sekalipun kamu pirok. Itu kan tadi. Nah, inilah persoalan manusia sekarang karena nggak ngerti. Ibadahnya di sisi dirinya. Dia pikir dengan jumlah yang banyak istighosah, banyak kan nggak pengaruh bagi elemen. Maka tadi kamu harus menyolatkan tubuhmu sendiri. Nah, kalau sudah begitu nanti kamu akan saksikan sendiri, ya. Kau akan bisa menyolatkan tubuhmu karena yang harus menyolatkan tubuhmu bukan orang lain. Tuh. Kenapa 4 takbiran Abah sudah ajarkan Allahu Akbar. Kenapa Fatihah? Karena tubuhmu Fatihah. Yang kedua Allahu Akbar. Kenapa harus sholawatkan tubuhmu Muhammad bin Hamimdah. Tuh. Ya tadi karena tadi semua ya maka bahkan semua makhluk udah bisa kamu kembalikan lewat sembelihannya. La ilaha illallah untuk binatang betina. Tapi kalau lebih jantan la ilaha illallah. Kenapa betina dari bawah? Karena betina itu tubuh. Tubuh itu hakikatnya adalah bawah. Tanah, nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah itu adalah tadi. Kenapa jantan itu dari atas? Karena hakikat ruh itu ditiupkan seolah begitu. La ilaha illallah tadi semuanya. Maka semuanya itu hanya bisa kembali dengan la ilaha illallah. Indah, indah, indah ya Allah, ya Rasulullah, indah sahabat kalau ngerti ya. Nah inilah ini kayaknya harus optik ini kacamatannya sudah. Nah itu robito. Jadi robito itu kayak kacamata ini. Karena kamu tidak bisa melihat dengan mata kamu harus penyambung tuh robito ya. Tapi jangan salah robito. Robito itu ya kenal aja enggak, ketemu aja enggak, bukan Robito dari mana? Dari Hong Kong. Robito itu tadi semua. Apa yang mau diingat? Walaupun wajah yang sama, tapi belum tentu kamu bisa mengerti hakikatnya. Sama saja ngomongnya la ilaha illallah, tapi dua la ilaha illallah yang mana yang berbeda. Itu harus dipahami ya. Makanya dalam ini adalah dikatakan adalah fala tahsulu mahabbatullah illa ba'da qahri a'daihi bi wujudika minan nafsil ammarah. Tuh sahabat kan Abah sudah ajarkan. Jadi kembali adalah kepada la ilaha illallah itu bukan hanya la ilaha, tapi kembalilah dari kesadaran Adam, naik ke kesadaran Yahya, naik pada kesadaran Yusuf, masuklah pada kesadaran Idris, nafsul mutmainnah, untuk masuk di langit ke 6, 5 dan kesadaran Harun, akalmu itu masuklah pada kesadaran Musa, adalah ruhmu, masuklah kesadaran Ibrahim. Tuh. Itulah sebetulnya dikir la ilaha illallah itu dari kata la ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Dari Kamilah ke Mardiyah itu turunnya, tapi sekarang dari bawah amaroh naikkan dari api masuk ke angin, angin masuk ke air, air masuk ke tanah. Barulah kamu bisa terbang. Karena 4 unsur itu dulu yang harus kamu bereskan. Yang penyusun dari tubuh kita adalah bagian dari nafsu itu. Tadi ya. Makanya qalbi qudbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani arunu akli wa kalimi ruhi
Fir'auni nafsi wahawa hamani tadi semua ya. Jadi yang pertama adalah nafsu amarah. Bagaimana membebaskan nafsu amarah? Ini tadi semua sifat Adam. Yang suka hari ini barangkali kamu punya hutang, punya masalah, mengeluh tadi semua ya. Itu sifat Adam karena sifat api itu semuanya. Maka ayo kita lawan di situ. Maka disitulah kita harus itulah yang kata Nabi tadi adalah ada qad rajana fi jihadil asghar na'udu ila jihadil akbar. Jadi jihad paling akbar itu melawan diri kita. Karena kitalah yang menjadikan penyebab ketidakbahagiaan. Makanya Abah sering bahas dalam kitab Hikam, semuanya penyebab ketidakbahagiaan adalah tubuh kita. Karena selama kita pada manusia jasad, belum kita tobat, kita nafikan, adalah selalu bahwa kesulitan itu ada pada dirimu tadi. Makanya dikatakanlah la tastagribuku ala aqdari ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun natiha. Tadi nanti janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya. Janganlah hei asbak kayu kamu merasa aneh dan akan mengalami berbagai kesukaran kalau kamu masih asbak kayu. Coba kamu tubadil, sebenar-benarnya kamu itu adalah kayu. Nah itulah. Maka si asbak kayu tugasnya adalah tadi. Menyerahkan la hayyun, la ilmun. Aku nggak hidup kalau bukan hidupnya kayu. Aku nggak wujud kalau bukan wujudnya si kayu. Itu begitu sebetulnya. Yang disebut tubadil itu. Yang disebut laisa, alif lamim. Kayu laisa pada asbak. Itu. Kalau kayu udah laisa pada asbak alif lam mim, maka sebetulnya nggak ada masalah bagi si asbak ini. Bagaimanapun digonjang ganjing dia sudah selamat tadi semua ya. Makanya selama kamu berada pada sisimu, kamu penderitaan. Karena inna dina indallah. Inna dina sesungguhnya agama itu di sisi si kayu, bukan di sisi si asbak kayu tadi semua ya. Kalau kamu ingin kembali kepada kayu, hanya yang tahu kayu hanya dia. Dan dia lebih nyata, lebih dohir. Maka sekarang berjalanlah pada kamu, likoklah dengan kamu pada sisi syariatnya ada pada tubuhmu. Lihatlah piil si kayu pada apapun piil si asbah. Gitu loh. Ya Allah, dengan semua alam ini Tuhan mengajarkan kamu bisa mi'raj kamu tiap saat. Betulnya. Ya. Makanya latas tagribu kual akdari madum fi hadiran fa innaha ma'abrozat illa huwa mustahiqu wasbiha wajibun natiha. Karena sesungguhnya sifat kamu itu adalah tiada lain karena tidaklah melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan sifatnya. Konsep memang pada posisi kamu sebagai asbak kamu ya siap-siap kesulitan, masalah tadi semua. Itulah kenapa harus tubadil dari awal tadi semua kata Abah. Sekarang rubahlah. Jangan lagi kamu berdiri, hei asbak kayu dengan kakimu. Kembalikan pada kudrat iradatnya si kayu. Gitu loh. Karena kamu adalah abid wal ma'bud wahid. Tadi adalah yang mengingat, yang diingat satu. Yang tadi ingat, yang diingat. Kalau seandainya adalah si asbak kayu itu sudah menafikan, yang mengingat, yang diingat satu. Tadi diri batinnya kayu, diri dohirnya asbak kayu. Kan dari semua dari batinnya la ilaha illallah, dari dohirnya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la maujuda illallah itu. Nama zatku kayu, nama wujudku adalah asbak kayu. Sebetulnya ya Allah, pada semua perkara Allah mendohirkan segalanya dari. Makanya pada saat adalah si asbak kayu ini kamu itu bernapas, maka kamu ciptakan takdir karena kamu ya dia, dia ya kamu. Pada saat si asbak kayu itu berprasangka buruk, maka terjadilah nasib buruk pada dirimu karena kamu ya asbak kayu, kayu ya kayu, kamu ada asbak kayu. Nah disitulah. Makanya hati-hati tadi ya. Makanya adalah mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun fika. Maka setiap napas yang lakukan si asbak kayu tersambung pada kayu. Nah itu maka kan tadi napas itu tersambungan antara abid wal ma'bud gitu kan tadi. Ya. Betapa bahayanya coba bayangkan kalau kamu suudon itu tadi semua. Ya karena kamu adalah dia, dia adalah kamu. Makanya kemarin yang teman-teman Pak Ahmad yang sudah bagus tuh ya. Sudah bagus menit tobatnya tadi semua ya. Maka tadi tugas si asbak kayu adalah
Maka dikatakan matawaqofa matlabun anta tolibu birabbika. Permintaan tidak mudah bagi asbak kayu kalau selama kamu meminta dengan si kayu. Karena yang sebenarnya wujud si kayu, yang sebenarnya ada si kayu, yang sebenarnya hidup si kayu. Kamu itu hidup ke bawah hidup. Kamu itu wujud ke bawah wujud. Gitu loh. Maka itulah semudah itu sahabat. Jadi walaupun dikirnya la ilaha illallah, tapi kalau itikadnya nggak begitu ya sama saja. Itulah mereka mengatakan la ilaha illallah tapi sombong kata Allah. Nah, itu sekarang banyak orang dikir la ilaha illallah tapi sombong karena dia tidak mau. Makanya dalam kitab ini fala tahsulu mahabbatullah ila ba'da qahri adaihi fi wujudika minan nafsil amarah wal lawamah wal mulhimah wa tutahharuhu min akhlaqid damimatil bahimiyati adalah kamahabbati ada ziyadatil akli wasyurbi wan naumi wal lagwi. Nah ini. Jadi maka untuk melepaskan tubuhmu tadi lama la hijabaka illa biwujudika, tiada penghalangmu kecuali wujudmu sendiri. Itulah yang dibutuhkan dengan kenapa harus tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman supaya kamu betul-betul inabah. Inabah itu mengembalikan sempurna. Ada atau taubat itu ada tawab, ada taib, ada tohirin. Innallaha yuhibbut tawab. Nah, yang Allah cinta itu tawab. Tawab itu adalah innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada tohirin. Tapi kebanyakan orang masih taib gitu loh. Taib itu adalah dia astagfirullahaladzim, astagfirullah itu baru taib tadi semua. Nah, belum disebut taubat. Nah itu kalau bahasa ulama adalah seumpama pamisalu mayyatubu adalah min mujarradiz dzunubiz zahiri kama yaqta'ul hashisha. Jadi yang disebut taib kamu adalah memotong pohon apa namanya, kamu itu lagi nanam duren, kamu tumbuh pohon ilalang. Kamu tobat, maka kamu potong, maka itu tidak ada guna karena besok tumbuh lagi tunasnya. Maka yang disebut dengan innabah, tobat adalah kembalikan afalnya pada tubuhmu, kembalikan asmanya pada hatimu, kembalikan sifatnya pada ruhmu, kembalikan sirnya pada zatmu, itulah tobat. Itulah disebut al-inabah. Guru saya mengatakan dulu, al-inabah itu ila daril khulud. Al-inabah mengembalikan sempurna pada negeri yang sudah jadikan. Sekarang ini adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Sekarang kamu sudah abqa. Karena pada saat kamu abqa, kamu baqa. Tuh. Kembali pada Allah hari ini berarti kamu adalah kembali adalah hari ini. Maka hari ini pun kamu sudah masuk surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh. Ya. Sahabat, ayo jangan ragu. Jangan ini karena semuanya Abah menyaksikan banyak orang sudah di sorga. Di situ adalah ayo kembalilah, lepaskan aku empatmu, lepaskan aku tigamu, lepaskan tadi kembalilah kepada sejatinya aku. Maka tadi kan syariat, nah ini orang terjebak di syariat, terjebak di cangkang duren, itu kan tadi sibuk ngurusin cangkang duren, tadi semuanya. Padahal syariat itu hanya belajar memahami, membenahi bagaimana tubuh ini, siapa tubuh ini. Pada saat aku bergerak, siapa yang bergerak. Gitu kan tadi, syariat. Adapun thariqat adalah belajar untuk mengenali diri. Adalah bagaimana mengenali, baru tahu nama di thariqat itu. Baru tahu jalan, tadi semua. Nah, sebetulnya hakikat, barulah kamu bisa berserah diri. Karena kalau kamu tidak kenal diri, kamu tidak bisa berserah diri. Nah, apa yang diserahkan, dikembalikan. Itulah supaya kamu Islam. Kenapa kamu Islam? Supaya kamu iman. Tadi semua. Ya. Kenapa kamu iman? Supaya kamu adalah ihsan. Tuh kan tadi. Kenapa kamu kulit duren? Supaya kamu ketemu daging duren. Kenapa kamu ketemu daging duren? Supaya kamu bisa merasakan rasanya duren. Tadi semua. Jadi rasa adalah laisa bersama daging, tetapi adalah daging adalah ditutup, dilapisi dengan kulit. Tadi semuanya Islam, iman, ihsan, satu itu tadi semua ya. Kulit duren, tapi kebanyakan manusia sekarang John Tower kan tiap hari makannya kulit duren.
Sholat pagi duha, makan kulit duren, malam kulit duren, tadi semua. Kalau nggak ngerti hakikatnya, itu ya, ayo itu sudah bagus. Tetapi kemudian kalau kamu di situ, ya akhirnya kan kamu lelah sendiri kan, tidak ada hasilnya apa-apa, gitu ya. Akhirnya tidak berdampak pada rizkimu. Padahal sholat itu, jangankan duha, semua sholat itu berdampak pada rizki. Karena Allah la narzuqa rizqa. Aku tidak minta rezeki, karena rezeki itu wala akibatul taqwa. Rezeki itu akibat daripada kamu sudah bertelanjang daripada Allah dari semua, ya. Jadi itu ya sahabat, jadi itulah maka ada istilah adalah dengan tobat, ada apa namanya. Nah kalau begitu kamu nanti sebagaimana hadis Nabi ya, dikatakan bahwa innallaha ta'ala ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arsy fa inna ru'yatallahi ta'ala la tahsulu fid dunya lakin tahsulu ru'yatasy ta'ala fi mir'atil qalbi. Itu ya. Jadi bahasanya adalah sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang jasadnya di bumi tapi hatinya di aras. Di hari ini pada saat kamu sudah kembali tabayat tubuh taubatan, dohirmu di sini menikmati dunia, jannatul ma'wa lewat tubuhmu, jannatul naim lewat hatimu, jannatul firdaus lewat fuadmu, jannatul kurbah lewat syirmu. Ya, maka kau sudah sekarang menikmati semuanya. Mau di sono melulu. Kalau di sini enggak, di sana apalagi. Itu orang suka bahas. Itulah kenapa sih Qur'annya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di sininya saya. Bagaimana di sana jadi hasanah? Itu hanya orang koplok yang mengatakan biarkan kami hidup di dunia susah, yang penting di akhirat mati bahagia. Koplok itu. Ya. Dan tubuhmu itu adalah jannatul ma'wa. Ruh jismani, ruh jisim. Kalau tubuhmu sudah jalan-jalan kemana-mana, menikmati hidup, menikmati makanan, tapi kau menyaksikan Allah, siap-siap berarti hatimu sudah siap masuk pada jannatul naim, pada ketenangan, kedamaian, ketenangan. Dan kemudian setelah ketenangan, kedamaian pada alam malakutmu, pada hatimu, maka kamu akan masuk ke dalam fuad, disebut dengan ruh sultanimu. Lebih nikmat, lebih dingin, lebih terasa, sampailah kamu melebur pada ruh al-kursimu, di alamul lahut, pada sirmu, pada langit terdalam pada dirimu. Pada saat kesadaran luarmu sudah tadi ibaratkan roket. Tadi pertama adalah begitu kamu adalah mau meluncur menuju Allah, itu bahasanya adalah roket pertama yang paling berat, nafsul amarah. Kamu sudah ledakan, deng. Sebelum jatuh lagi, nafsul lawamah, kamu ledakan lagi roketnya. Deng, terbang lagi. Pada saat kamu udah mau jatuh lagi, tingkat lagi yang ketiga, nafsul mulhimah. Deng. Maka tembuslah kepada nafsul mutmainnah di situ. Disitulah dia sudah manggilmu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i itu kan. Sekarang yang tadinya kamu begitu berat naik dari bawah, sekarang kamu sudah melayang tadi semua. Coba kalau sudah begitu barulah kamu ngerti. Nah, mulailah pandanganmu berbeda karena posisimu tinggi. Ibaratkan adalah raja wali, maka banyaklah yang bisa kau lihat. Nah, itulah ya. Walaupun nanti dipitnah tukang ramal, tukang ini, tukang itu, itu sesat, ya sudah, nggak apa-apa. Ya tidak berpengaruh lagi padamu. Karena setinggi hebat apapun orang menjelekkan kamu, kamu ibaratkan Garuda yang terbang, sementara yang menjelekkan kamu hanyalah gagak yang tidak mengerti. Ya, yang dia akan jatuh sendiri, berjatuhan satu persatu tadi semua, tadi semua ya. Ya, sekarang yang dari dulu soal memfitnah bahasa itu satu persatu mati. Bukan hanya hilang, bukan hilang hinaannya, hilang dohir-dohirnya. Tadi coba aja kamu jajal kalau nggak percaya. Tadi orang sudah di situ tidak akan pernah membalas apapun yang kau lakukan. Bahkan dia akan menyayangi orang yang menyakitinya. Itulah.
Itulah bahayanya pada saat orang sudah menyayangi orang yang menyakitinya tadi. Semakin keras kamu menghantam dia, semakin jatuhlah kamu tadi semua ya. Ya silakan buktikan sendiri tadi semua. Karena Pak Heri udah banyak yang bukti tadi semua. Si Fulan dari dulu bertahun-tahun memfitnah saya, tumbang hilang. Itu. Bahkan bukan hilang majelisnya, hilang dengan hidup-hidupnya. Kita tidak bereaksi karena kita sudah nggak ada, udah mati tadi semua ya. Itu saja barangkali sahabat, kembali lagi ya. Nggak usah kita membuktikan apa-apa pada siapa-siapa, karena hidup bukan tentang orang lain tapi tentang diri kita. Nggak pedulikan, nggak usah tadi semua. Tapi disitulah adalah bagaimana fokus pada diri tadi semua ya. Fokus, maka dari mulai makan, Abah sudah ajarkan, dan kembalikan semuanya kepada Nur Muhammad. Kemudian juga pada saat kamu mandi, kembalikan pada Nur Muhammad. Guyurkan la ilaha illallah, sucikan tubuhku. Allah, sucikan adalah hatiku. Dari apa? Kamu sebutkan, ya Allah, aku ingin membersihkan hatiku dari sifat iri, dengki, hasud, ada tekaupan, marahan, jengkelan, nah itu bersihkan tadi semua ya. Karena air itu adalah dia akan tunduk padamu sesuai dengan itikad tadi semua ya. Kemudian guyur lagi, hu, ya Allah bersihkan. Barulah Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah pindahkan aku ke tempat yang lebih berkah, ke tempat yang lebih sehat, ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih disitulah sahabat. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Berarti cocoklah disiram tubuhmu itu dengan Rabbi anzilni. Tapi sebelumnya kamu harus mengerti, karena kamu sudah nanamkan kalimat takwa tadi. Adalah kalimat takwa, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sekarang dadamu sudah jadi masjid. Kau kabun duriun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh. Makanya disiram dengan diguyur dengan air adalah tadi akhirnya adalah tanaman berkah ditutup dengan keberkahan. Jadi semua ya. Salatmu assalamualaikum, maka berikan keselamatan ke kanan, warahmat, kasih sayang, wabarokat, keberkahan. Jadi akhirnya dunia ini berkah dengan kamu. Jadilah kamu itu rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Tubuhmu secara syariat bermanfaat buat banyak manusia. Khairun nas anfa'hum linnas ya. Jadi itu ya, jadi manusia yang bermanfaat di sisi Allah itu bukan banyak tahajud, bukan banyak sholat, bukan banyak dzikir, bukan. Tadi justru yang banyak berbuat semua. Tapi berbuat juga bukan dirimu. Nah jelas itu ya. Kamu menyaksikan Allah pada segala perbuatan tubuhmu ya. Sebagai penutup dari Abah, ayo sholatnya bisa tubadil ya. Kita biasakan sebelum sholat, sebelum melakukan sesuatu, serahkan dulu. Telanjangi dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Biasakanlah kamu menyatukan dua energi yang ada pada dirimu tadi semua ya, karena yang membuat kita tidak bahagia kita ini karena masih sayap kiri sayap kanan, Ya'juj wa Ma'juj, telinga kiri telinga kanan, mata kiri mata kanan, lubang hidung kiri lubang hidung kanan, jantung kiri jantung kanan, paru-paru kiri paru-paru kanan. Kemudian adalah ginjal kiri, ginjal kanan. Biji burungmu yang kiri dan biji burungmu yang kanan. Susumu yang kiri dan susumu yang kanan. Kakimu yang kiri. Nah, sekarang satukan. Ya, satukan sahabat. Tadi semua. Ya, maka jadilah kamu gunung. Ini kan seperti gunung. Tadi semua. Ya, Jabal Nur, Jabal Sur. Tadi semua. Jabal Rohmah. Jabal itu puncak. Tadi semua. Ya. Pada gunung itu simpan di dadamu tadi semua di sini. Ini juga kan pelambang gunung semua ya pada dadamu. Tidak ada lagi dualitas, tidak ada lagi susah senang, ada lagi hidup mati, dan kamu tidak akan lagi menemukan kematian. Apa artinya maksudnya tidak menemukan kematian? Apakah tidak mati? Mati, tapi bukan mati karena kamu yang sebenarnya itu bukan jasad.
pada saat kamu sebagai mati, pada saat kamu sebagai jasad. Bila kamu sudah kembali pada ruh, ada lagi mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila daril baqo. Kematianmu hanya untuk mengganti HP. Karena sekarang udah pandangan matamu sudah lamur. Kayak Abah sekarang. Kacamata sudah mulai nggak jelas. Dari Abah maka tiap hari, Allah buruan saya dijemput. Sekarang pengen ganti casing saya yang lebih bagus, yang masih fresh, gagah, ganteng, mancung, hidung. Bahagia tinggal di sebuah negara yang bahagia, yang nyaman, damai. Coba. Dan itu sudah ditawarkan. Mana Abah saya tuh mau tinggal di mana. Tuh sahabat, kamu nggak ngerti sih sebetulnya dari semua. Mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan, saya tetap jadi laki-laki, saya rijal, kan gitu dari semua. Kan laki-laki perempuan itu hanya cangkang saja, sahabat. Karena manusia masih terjebak pada kulit, akhirnya masih perempuan, laki-laki, siang, malam, susah, senang, kaya, miskin, sudah lewat, kamu sudah terbang pada langitnya. Allah pada lewat langit yang ketujuh, kamu terbang ibaratkan burung yang terbang, malaikat yang terbang bebas semua. Kamu bisa rasakan itu, ya. Hei, sulit dikatakan, sulit diceritakan, kata Abah juga. Tapi Abah menginginkan, sangat menginginkan setiap orang itu bisa merasakan itu, supaya kamu bisa flying dari semua, ya. Tadi like a bird dari semua, ya. Tidak ada lagi dualitas, tidak ada lagi ini semua, karena semuanya kamu sudah melewati batas itu semua, ya. Atmosfer bumi, ya. Atmosfer bumi jasadmu tadi semua, ya. Nah, itu ya sahabat tentang apa namanya, kamu nggak usah takut tadi semua. Nah, kamu seharusnya lebih mudah karena Abah mengalaminya, karena kalian hanya cukup saja ngikutin caranya. Alhamdulillah ya sekarang ini ya tadi, ya. Maka Abah sih nanti kepada orang-orang yang sudah ngikutin Abah, ngikutin bagaimana cara mandu apa semua dan telah membuktikan semuanya. Satu saat buatlah kalian video-video supaya menjadikan motivasi kepada orang-orang dari semua, ya. Apalagi setelah Abah tidak ada barangkali. Bukan tidak ada, Abah akan selalu ada kok dari semua, ya. Tapi mungkin barangkali ya bukan pada wujud ini, maka kata Allah dalam Al-Quran, aku menciptakanmu pada wajah yang berbeda. Gitu. Dan aku melahirkanmu pada dari keluarga orang lain dari semua, ya. Mungkin Abah nanti lahir jadi cicitnya Bolkiah, udah belum apa-apa udah calon raja, atau cicitnya Raja Yordan dari semua, ya. Kamu itulah ya kamu susahnya, karena kamu tuh selalu yang tubuh ini SIM card itu bisa kemanapun pergi, sahabat, ruhmu itu. Jangan aneh kalau hari ini kata banyak teman-teman menyaksikan Abah sholat di masjidnya, sholat di musolanya dan lain sebagainya. Nah, inilah ya tadi semua. Jadi ruh itu tidak terbatas ruang dan waktu tadi semua, ya, karena dia tidak ada pada ruang dan waktu. Dia melampaui beyond the ruang dan waktu dari semua, ya. Terima kasih semua, sehat semua. Sana Abah pagi ini ada kedatangan tamu, semua sehat sekali lagi. Buat teman-teman yang biasa malam ini adalah hari ini Selasa Pak Heri. Ya seperti biasa. Oh iya, ya sahabat, insya Allah buat teman-teman di Bontang, Balikpapan, Samarinda, insya Allah besok pagi hari Jumat pagi Abah terbang ke Samarinda, ke Balikpapan. Dari Balikpapan adalah nanti ada acara Isra Mi'raj adalah di Sanga-Sanga, ya, di majelisnya Tuan Guru Mursyid Thariqat Samaniyah di sana, ya. Kemudian nanti kembali ke Balikpapan, barangkali teman-teman dari Kalsel yang mau ketemu Abah, ya silakan di Kalsel di majelis Mas Budi, ya. Tapi pada saat kedatangan itu Abah akan ada di dekat di Ambalat, ya, di pilanya Ibu Arafat, ya, Ibu Arafat, ya. Tadi di sana satu malam, kemudian besoknya sama-sama ke Sanga-Sanga, kemudian pulang dari Sanga-Sanga ke Balikpapan. Nah, pulang dari Balikpapan mungkin tanggal 11. Abah ada rencana mau ke Aceh tadi semua, kadang menjenguk saudara-saudara, kalau enggak ke
mana yang paling memungkinkan, karena tubuh ini rasanya belum selesai. Walaupun kita sudah melakukan beberapa belas titik untuk kita bantu secara finansial, tapi rasanya kalau belum meluk mereka itu belum beres gitu ya. Rasa-rasanya mengganjal aja di sini, ada punya hutang sahabat ya semua. Bang TJ, barangkali kalau Bang TJ lagi nonton, maka coba berikan Abah rekomendasi bagusnya bagaimana kalau ke Aceh itu. Ke Aceh mana? Siglika tadi semua ya. Nah, itu ya. Kemudian mungkin beberapa hari ya di sana tadi semua ya. Nah itu kalau seandainya motor Abah bisa. Jadi jangan pakai mobil masuk ke sana itu, kalau ada sewa trail ya dari semua. Ya kalau kemarin kan barangkali berupa uang, kita nanti itu Abah ingin bawa truk tadi semua, belanjanya di sono, beras apa semua tadi semua, tapi bukan masalah karena kasihan ya, tapi disitulah bahwa kita ingin merasakan apa yang dirasakan, itu saja ya. Semoga saja diberikan kesehatan tubuh ini, dan sepulangnya dari sana mungkin sampai tanggal 15, tanggal 23 teman-teman yang mau ke Malaysia, maka sekarang Abah sarankan segeralah pasportnya diselesaikan. Kemudian kita nih sudah hampir 14 orang ya juga yang mau ke Malaysia. Dari Malaysia 2 malam di Kuala Lumpur masuk nanti ke apa namanya ke Malaka ya, di Malaka 2 malam. Tapi nanti kita langsung nyebrang ke Johor ke Woodland ketemu teman di Woodland, nanti Singapura, mungkin hanya kuliner saja, tidak menginap ya. Karena Bu Siti-nya masih ada di Bali katanya gitu. Tadi nggak apa-apa. Nanti Bu Siti akan nyusul adalah ke Jakarta saja. Barulah nanti ke Batam. Di Batam insya Allah 2 hari ya sahabat semua, dan Abah kembali adalah dari Batam dari itu kembali tanggal 23. Itu program bulan Januari. Di pertengahan Februari barangkali Thailand tadi semua ya. Yang mau ikut ke Patani adalah Februari atau awal Maret, itu sebelum Ramadan tadi ya. Barulah nanti program April ya, kita sudah hampir 20 orang sekarang yang daftar adalah meniti adalah perjalanan, bagaimana perjalanan Islam dari mulai Alhambra, kemudian juga adalah tadi ada 9 negara Eropa yang akan kita jugjug, tapi yang kita lihat adalah perjalanan sejarahnya dan sekaligus juga perjalanan ruhaninya, termasuk adalah perjalanan memahami jalur sutra dulu ya. Dari mulai Jakarta, Dubai, Paris, Belgia adalah Belanda, di Belanda, kemudian Jerman Timur, Jerman Barat, di Cologne adalah di Frankfurt nanti adalah mengikuti adalah jalur sungai. Nanti kamu bisa merasakan di samping itu adalah ada menikmati ice wine di situ, sahabat. Wine yang masih fresh, yang masih dari anggurnya itu masih membeku dari es tadi semua. Barulah nanti mungkin ke Switzerland, Geneva. Nanti mudah-mudahan saja, sekarang musimnya sudah musim semi ya. Jadi tapi di Geneva tidak bisa lagi makan di atas danau. Danaunya sudah mulai mencair. Karena April, Mei itu sudah mulai mencair tadi semua ya. Jadi itu saja barangkali program sampai ya, semoga semuanya diberikan jalan ya, sampai program Jun itu sudah padat semua. Dan teman yang mau ikut Abah nanti tanggal 17 ke Pelabuhan Ratu, ngisi adalah Isra Mi'raj di pantai Pelabuhan Ratu di Bah King. Silakan nanti koordinasi dengan Pak Jamal ya, yang ada di dekat-dekat sini ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Sehat, selamat pagi, berkah semuanya, sehat semua. Selalulah itikornya, hari ini tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, aku lebih baik, lebih sehat, lebih berkah. Jadikan tubuhku magnet rizki, magnet kasih sayang, magnet cinta. Itu tadi, tarik di dadamu, jadikan dadamu love, cinta. Ya. Zikir yang paling sedap, zikir yang paling mudah, dan tidak akan pernah kamu lupa. Karena napas tidak pernah kamu lupa.
Tapi awalnya boleh kamu ingat, tapi di penghujung daripada ingat itu lupa. Maka itulah kita sudah tidak ingat lagi nyebut-nyebut dia. Jadi kalau sudah begitu, apakah perlu mengingat kembali? Tak usah. Karena engkau sudah lupa pada faham sebetulnya. Beda lagi, lupa pada lupa dan lupa yang sudah faham. Lupa seperti kamu adalah punya jam tangan di tanganmu, atau kacamata Abah tidak akan mencari kacamata. Tapi pada saat sudah lupa karena tadi adalah sudah hilang lagi rasa memakai kacamata tadi semua ya. Karena sudah menyatu semuanya. Itu hanya bisa dimainkan dengan bahasa. Maka kata Abah dalam ilmu ma'rifat ini, kata bertemu, kata liko, kata bersama, kata dekat, kata jauh itu harus ditakwil. Ya. Harus ditakwil. Karena kalau kata dekat disandarkan pada Tuhan, salahlah. Bahkan bisa murtad. Kata jauh disandarkan pada Tuhan, syiriklah. Kata bersama disandarkan bersama Tuhan, syiriklah dari semua. Maka pada saat sahabat-sahabat kita yang belajar ma'rifat itu berkata tentang dekat, jauh, bersama, bertemu, liko, itu adalah harus dengan bahasa takwil. Itu hanya tentang panaknya dirimu, itu dekat, tajalinya Allah. Itu. Tapi yang masih mengingat itu masih adanya dirimu. Karena ada yang diingat. Ada yang mengingat, ada yang diingat. Tapi kalau sudah lupa, yang mengingat, yang diingat sudah satu. Yang menyembah dan disembah sudah satu. Yang menuju, yang dituju sudah satu. Yang mencari, yang dicari sudah satu. Gula dan manis sudah satu. Kapas sudah jadi benang. Semua. Ahad. Allah ya Muhammad. Muhammad ya Allah. Anta ya ana. Ana ya anta. Dohir ya batin. Batin ya dohir. Awal ya akhir. Akhir ya awal. Maka disitulah akan mulai merasakan aminah, amanah. Lahirlah Muhammad. Maka sekarang muslimmu sudah sah. Karena kau sudah melahirkan. Maka kalau seandainya adalah Nabi Musa itu adalah, maka kenapa beliau adalah subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Karena beliau pingsan. Sudah tadi. Bahasa pingsan itu adalah sudah lebur. Sudah tidak lagi ingat mengingat sebetulnya. Sebagaimana cincinmu di jari, maka lupalah sudah kamu ada pada saat kamu sudah bersama tadi semua. Abah pada saat pergi ke sebuah daerah, Abah ingat dengan cucu. Kenapa ingat? Karena jauh. Karena berpisah. Jadi ingat itu berpisah. Ingat itu jauh. Semakin ingat, semakin jauhlah engkau. Maka pada saat kau makin dekat kepada tempat yang kau ingat, maka bertemulah engkau dengan dia. Cucumu digendong, maka hilanglah ingat itu. Karena dia sudah jadilah. Maka tidak ada lagi kata ingin, tapi jadilah. Kata ingin itu kamu masih jauh. Tapi kata jadilah, kamulah. Itulah kun fayakun. Jadilah. Maka disitulah tarikan napasmu tadi semua. Maka tidak lagi kata ingin, ya. Dan kata doa itulah sudah da'a ya da'u ada menghadirkan, ya. Ini ya Mas Bambang tadi semua. Maka kita sedikit lagi apa yang dikatakan dalam kitab Sirrul Asrar ini. Yang dikatakan adalah oleh Syatoilah adalah wa mulazamahu kalimatul la ilaha illallah
Ya, yang dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah, tapi jangan kamu menyebutkan la ilaha illallah tapi lupa pada Allah. Maka kata la, apa yang harus kamu nafikan? La adalah aku tidak wujud. Waktu dikir, la itu aku tidak wujud, aku bukan perasaan, aku bukan pikiran, aku bukan jasad, aku bukan tubuh. La itu. Bukan orang yang mengucapkan la ilaha illallah justru ingat apa yang diinginkan oleh jasadnya. La, aku tidak hidup. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la mutakalimun. Ilaha. Tuh. Sesungguhnya melihat itu adalah pada basor karena ada Muhammad. Kau melihat dengan Muhammad sekarang. Kau mendengar dengan Muhammad. Ilaha. Dengan sifat ilaha. Tadi semua ya. Kau bernapas dengan hidupnya Muhammad. Kau hidup dengan hidupnya Muhammad. Dan Muhammad hidup dengan Allah. Kau melihat dengan melihatnya Muhammad. Dan Muhammad melihat dengan melihatnya Allah. Kau mendengar dengan mendengarnya Muhammad dan Muhammad mendengar dengan pendengaran Allah, seolah begitu. Ya. Maka dikatakan adalah wa mulazamati kalimatul la ilaha illallah bilisani awalan. Ya nah. Ala kalimatil la ilaha illallah bilisanihil jinani ba'da hayatil qalbi. Ba'da hayatil qalbi. Ingat itu. Jadi setelah hidupnya hati. Hidupnya hati. Nah, bagaimana hidupnya hati? Nah, inilah orang suka nggak ngerti. Kan dikatakan, kata Nabi, an-nasu niyamun adalah wa idamatu intabahu. Manusia itu pada dasarnya tidur. Tuh. Berarti bagaimana supaya dia ingat? Bagaimana supaya dia hidup? Karena dasarnya manusia itu sedang tidur, bangunlah. Bagaimana kamu bangun dalam keadaan tidur? Jadi pada saat manusia itu terjaga, dia itu tidur. Jadi pada saat manusia itu mati, dia bangun. Pada saat manusia itu hidup, mati. Jadi pada saat manusia itu nanti setelah mati, bangun. Nah, bagaimana caranya kamu adalah supaya bisa mati? Supaya bisa hidup, matilah dalam hidup. Nah, prakteknya orang bagaimana caranya? Itulah yang dikatakan nakuk lidah, menahan nafas. Tadi semua. Menahan nafasmu. Sering-seringlah menahan nafas, keluar nafas, tadi semua tahan. Itulah mati sebetulnya. Karena pada saat kau seberapa lama kau pindahkan dari Muhammad Majaji ke Muhammad Harid ke Muhammad Hakiki, bertemulah dengan Muhammad Hak. Likolah sesungguhnya. Dari mulki ke malakut ke jabarut ke lahur. Dari ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Dari af'al ke asma, ke sifat, ke zat. Dari al-mahdi ke Muhammad, ke Ahmad, ke Ahad. Begitu. Atau sama saja. Tapi kuncinya satu sama. Jadi pada saat kau tahan napas itulah mati. Pada saat kau mati itulah kau hidup. Nah, gitu. Jadi ayo bangun pada saat kita sekarang ini. Jadi bangun itu adalah pada saat kau tahan napas itulah kau bangun. Pada saat kau mati itulah kau hidup. Maka itulah bagian Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kamu bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Syaratnya apa? Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Setelah engkau innakum tidak bisa mendengar satarona rabbahum adalah apa namanya? Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Tuh. Itulah Tuhan Abdul Qadir mengajarkan.
kepada kita. Lihatlah cahaya. Lihatlah dengan penglihatan Tuhanmu menggunakan dua telunjukmu ini. Rasakan hidupnya Tuhanmu dengan dua jari tengahmu ini. Dengarkan suara Tuhanmu dengan dua jempolmu ini. Dan rasakan rasanya Tuhanmu dengan dua manis inilah. Temukanlah tasjid pada Allah dan Muhammad. Tempelkan di sini, tempelkan di sini, tempelkan di sini. Tutuplah ini semua. Itu sembelihlah dirimu. Seolah-olah begitu. Berhenti bernapas, berhenti berkalam, berhenti bernapas, berhenti melihat, berhenti hiduplah yang di sini. Kan tadi kata Syaikhul Qadir. Wa mulazamatu kalimatil la ilaha illallah bilisani awalan ala kalimatil la ilaha illallah bilisanil jinani ba'da hayatil qalbi. Karena hidupnya qalbu itu kalau matinya ini kesadaran. Ini nafi isbat. Ada mata di sini, ada mata di sini. Maka di sini disebut ro'a, di sini disebut nadhara. Tadi semua. Maka kamu tidak bisa melihat Allah dengan mata ini. Tapi dengan mata ini. Maka Allah mengajarkan kepada kita dzikir itu sebagaimana kamu ingat bapamu. Nah, kamu bisa melihatkan bapamu walaupun sudah meninggal. Wajahnya kebayang. Kumisnya kebayang. Wujudnya kebayang. Bagaimana cara menyapamu kebayang. Nah, itulah kenapa harus liko. Tanpa kau liko, kau tidak akan kebayang. Kau tidak akan bisa ingat. Sejuta kali kau menyebutkan namanya. Kalau kau tidak kenal, maka tidak ada gunanya sama sekali. Dan Tuhan mengatakan, Faida qadaitum manasikakum fadkurullah kadikrikum aba'akum. Sebagaimana kamu ingat bapak kamu. Semua. Itulah guru rohani yang akan menghidupkan hatimu, yang membelah dadamu. Kalau di dalam bab dzikir ini Tuan Syaikhul Qadir menyampaikan adalah apa namanya yang apa bahwa kita ini adalah yang pertama yang wajib kepada kita adalah menghidupkan hati adalah Tuan Syaikhul Qadir menjelaskan dalam bab dzikir ya. Maaf ya. Tuh. Fal wajibu thalabul hayatil qalbi. Nah, ini yang wajib itu. Karena dadanya harus dibelah dulu. Kalimatut takwanya harus ditanamkan dulu. Itulah tadi. Tidak bisa kamu menyebutkan kalimatul la ilaha illallah sebelum ditanamkan tadi semua. Kan di sini ada duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh. Tanam sejarah mubarakah itu adalah zaitunatilla syarqiyati wala ghorbi. Maka kata apa? Allah bercuma setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bercuma wartin wa zaitun. Jadikanlah tubuhmu adalah buatin, wa zaitun adalah dadamu, jantungmu, wa turisin adalah kesadaranmu, wa hadal baladil amin adalah kelebaran, kelegaan dadamu. Karena kau sudah menjadi Muhammad tadi semua, ya. Dengan lapisan napas tadi kau tembuskan 4 lapis Muhammad. Muhammad Bajaji, masuk Muhammad Harid, masuk Muhammad Hakiki, sampailah Muhammad Soal Muhammad Af'al, Muhammad Asma, Muhammad Sifat, Muhammad Zat. Tadi semua, ya. Inilah tentang itu Mas Bambang Kurang. Maka dikatakan adalah fal wajibu thalabul hayatil qalbi ukhrawiyya min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti adalah fa inna dunya mazra'atun haida. Karena dunia itu adalah tubuh ini mazra'atul akhirah. Fa idza lam yazra
fiha lam yahsud. Siapa yang tidak nanam, dia tidak akan panen. Itulah kenapa semua nabi, bahkan Nabi Adam dibelah dadanya, ditalkinkan fatalaqqa Adam kalimatur Rabbi. Tanamkanlah. Wa allamal Adam asma'akullah. Maka dia tahu segala perkara. Nah itulah, maka nanti pada saat kamu sudah talkinkan, jangan aneh kalau kamu banyak mengerti, banyak faham. Karena disitulah ada ilmu laduni batin yang dijelaskan. Dia menceritakan dirinya pada dirimu. Itu sebenarnya. Maka malaikat kalah dengan Adam sampai dia bertasbih, subhanaka la ilma lana illa ma'ala subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Tuh. Maha suci engkau, subhanaka la ilma lana. Maka tadi sahabat, bahwa malaikat adalah hanya staf kamu. Malaikat itu pesuruh kamu. Kalau kamu sudah di situ, sudah melahirkan, cuma syaratnya tadi, sifat yang wajib kepada Rasul, sidik, amanah, tabligh, patonah, terutama amanah, hanya Aminah yang akan. Tidak ada ibu yang lain melahirkan Muhammad, hanya Aminah, hanya amanah. Tapi harus bapaknya adalah ruhmu Abdullah. Maka kau sekarang sudah melahirkan Muhammad. Maka Islammu jadi muslim. Imanmu jadi mukmin. Ihsanmu sudah jadi muhsin. Tubuhmu sekarang sudah jadi masjid. Nggak usah lagi masjid. Innama ya'muru masajidallah. Sekarang tubuhmu sudah jadi masjid. Tadi semua. Ya. Maka inilah Baitul Haram, Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur, Syirun Iblisiyah, Syirun Muhammadiyah, Syirun Ilahiyah, Adam, Muhammad, Allah. La begitu. Ilaha illallah. Kalau sudah begitu, hasbi rabbi jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Tiada yang lain pada hatimu. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Barulah benar la ilaha illallah. Dari semuanya. Karena kaulah la ilaha illallah itu. Maka kata Allah,